Sragen merupakan salah satu dari 35 kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten yang berada di sebelah timur laut Kota Solo ini memiliki sejarah yang panjang. Karena letaknya yang berdekatan dengan Kota Solo, sejarah bumi Sukowati yang merupakan julukan Kabupaten Sragen sangat erat kaitannya dengan Keraton Kasunanan Surakarta. Adapun tokoh sentral yang muncul di awal sejarah Kabupaten Sragen adalah sosok Pangeran Mangkubumi yang kelak menjadi pendiri Keraton Kasultanan Yogyakarta, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono I. Seperti kita ketahui, Pangeran Mangkubumi adalah pangeran dari Keraton Surakarta yang lahir pada 5 Agustus 1717 dengan nama Raden Mas Sujono. Pangeran Mangkubumi sejatinya merupakan adik dari Pakubuwono yang kedua, yaitu Raja pertama Keraton Surakarta, namun dari ibu yang berbeda. Pakubuwono II adalah putra dari Sunan Amangkurat IV, dari Garwa Padmi atau Permaisuri yaitu Gusti Kanjeng Ratu Kencono. Sedangkan Pangeran Mangkubumi yang kita maksud adalah putra dari Garwa Selir atau istri Selir yang bernama Mas Ayu Tejowati. Raden Mas Sujono yang bergelar Pangeran Mangkubumi dikenal sebagai sosok satria yang pemberani dan mahir dalam olah prajuritan. Beliau sangat tidak senang dengan intervensi yang dilakukan Belanda terhadap Keraton Surakarta. Ketika Pakubuwono II dipengaruhi Patih Pringgoloyo dan pihak Belanda untuk tidak memberikan hadiah tanah seluas 4.000 karya yang semula dijanjikan kepada Pangeran Mangkubumi, membuat Pangeran Mangkubumi merasa kecewa. Selain itu, Pakubuwono II dinilai kurang tegas bahkan tunduk terhadap Belanda. Alasan itulah yang membuat Pangeran Mangkubumi memutuskan untuk keluar dari Keraton Surakarta bersama keluarga dan para pengikut sejatinya. Kemudian Pangeran Mangkubumi mulai bergerilya dan singgah di Desa Pandak, Karangnongko, dan membentuk pemerintahan yang menjadi cikal bakal berdirinya Kabupaten Sragen. Setelah beliau keluar dari Keraton Kasunanan Surakarta, Pangeran Mangkubumi mendeklarasikan perang dengan Belanda yang disebut sebagai Perang Mangkubumen, terjadi 1746 sampai dengan 1757. Setibanya di Desa Pandak Karangnongko, beliau mengumpulkan para sentono dan abdi serta kawulo dalam Sukowati, kemudian mengangkat beberapa tumenggung atau bupati dan menancapkan tonggak pemerintahan yang diberi nama Projo Sukowati. Saat itulah beliau menyebut dirinya sebagai Pangeran Sukowati, tepat pada hari Selasa Pon 27 Mei 1746 yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sragen. Bermula dari dibentuknya pemerintahan Projo Sukowati inilah, pada masa Bupati Suryanto dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1987 yang berisi penetapan tanggal 27 Mei 1746 sebagai hari jadi Kabupaten Sragen. Sadumuk Badok Sanyari Bumi di Tohipati, yang berarti sejari kepala sejengkal tanah akan dibela hingga mati, merupakan semangat yang dibawa Pangeran Mangkubumi bersama pasukannya untuk melindungi bumi Sukowati dari kekuasaan Belanda. Maka dari itu, wilayah Sukowati kala itu dicap sebagai wilayah pemberontak oleh Belanda. Karena secara geografis di Desa Pandak Karangnongko dekat dengan jalur lalu lintas tentara Surakarta Madiun dan dirasa kurang aman untuk dijadikan pusat pemerintahan, maka Adipati Puger atau Kanjeng Raden Tumenggung Martopuro dari Grobogan menyarankan untuk pindah ke Desa Gebang. Atas dasar itulah Pangeran Mangkubumi memindahkan pusat pemerintahan dari Pandak ke Desa Gebang. Di Desa Gebang, Kecamatan Masaran inilah terdapat tempat yang diberi nama Goa Mangkubumi yang dipercaya sebagai pusat pemerintahan Pangeran Mangkubumi. Setelah dari Pandak Karanongko, adanya berita bahwa keberadaan beliau di Desa Gebang sudah diketahui oleh Telik Sandi atau mata-mata Patih Pringgoloyo, membuat beliau memutuskan untuk segera memindahkan pusat pemerintahan menuju Desa Jekawat, Kecamatan Tangen.
Ketika perjalanannya menuju Cekawal, Pangeran Mangkubumi bertemu dengan Kiai Srenggi yang dahulu merupakan Senopati Sunan Amangkurat IV, Raja Keraton Kartosuro yang bergelar Tumenggung Alap-Alap. Saat Pangeran Mangkubumi singgah di padepokan Kiai Srenggi, beliau dipasrai legen dan polowijo. Legen adalah minuman dari buah siwalan. Saat itulah Pangeran Mangkubumi sangat senang. Saking senangnya, Pangeran Mangkubumi bersabda bahwa daerah tersebut ia beri nama dengan Sragen yang berasal dari peristiwa Pasrah Legen. Kiai Srenggi atau Ki Ageng Srenggi memberikan jamuan kepada rombongan Pangeran Mangkubumi sebagai bentuk dukungan agar Pangeran Mangkubumi dapat mengembalikan kehormatan Kerajaan Mataram di Tanah Jawa dari pengaruh Kompeni Belanda. Dari peristiwa Pasrah Legen itulah kini daerah tersebut dikenal dengan daerah Sragen yang dijanjikan oleh Pangeran Mangkubumi akan menjadi sebuah kota dan peradaban seiring kemajuan zaman. Pangeran Mangkubumi bersama para sentono atau kerabat melanjutkan perjalanan dari Gebang menuju Cekawal dengan menyeberangi sungai dan muncul di tepi sungai di daerah Pangen. Maka di sebelah timur jembatan Ganepo ada batu besar tempat mentasnya para prajurit bersama para sentono yang kemudian diberi nama Punden Sentono. Karena itu juga alun-alun Pangen diberi nama alun-alun Sentono. Di desa Cekawal itulah Pangeran Mangkubumi dan para pasukan mendirikan barak persembunyian atau keraton sementara. Kini, tempat tersebut ditandai dengan adanya tunggak pohon jati yang di sampingnya tumbuh pohon asem yang rindang. Di desa Cekawal, Pangeran Mangkubumi berkoalisi dengan Raden Mas Said yang juga dikenal sebagai Pangeran Samber Nyowo, yang merupakan keponakan dari Pangeran Mangkubumi itu sendiri. Koalisi tersebut diperkuat dengan adanya ikatan perjodohan antara Raden Mas Said dengan putri Pangeran Mangkubumi yaitu Bendoro Raden Ayu Suminten. Koalisi Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said tersebut membentuk pasukan yang sangat kuat. Dari Cekawal, Pangeran Mangkubumi sempat berpindah menuju desa Kandang Sapi, Kecamatan Jenar. Disinilah terdapat sebuah yupa atau patok batu setinggi kurang lebih 143 cm yang biasa masyarakat sekitar sebut Batu Pabregan. Di Batu Pabregan itulah dipercaya sebagai tempat diangkatnya Pangeran Mangkubumi menjadi susuhunan Pakubuwono III untuk menggantikan Pakubuwono II yang sakit parah. Karena pengangkatannya terletak di Desa Banaran, maka lebih dikenal sebagai Susuhunan Kabanaran. Namun, sepeninggal Pakubuwono II, Belanda segera mengambil alih Keraton Surakarta yang lebih memilih untuk melantik Adipati Anom, putra mahkota Pakubuwono II, yaitu Raden Mas Suryadi sebagai Pakubuwono III, serta tidak mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai raja penerus tahta Keraton Surakarta. Menurut cerita tutur masyarakat, di Dukuh Tawang, Desa Kandang Sapi, Pangeran Mangkubumi pernah mendirikan keraton yang diberi nama Keraton Engalogo. Maka dari itu, dusun tersebut terkenal dengan sebutan Tanah Keraton. Dan cerita tersebut juga dijelaskan dalam serat Babad Kemalon. Ketika itu, Pangeran Mangkubumi tidak terima dengan keputusan Belanda yang ikut mencampuri pemerintahan Keraton Kasunanan Surakarta, sehingga beliau dan Raden Mas Said terus melakukan perlawanan hingga berhasil menguasai sisi utara Pulau Jawa. Saat itu Belanda mulai kewalahan. Maka dari itu, Belanda melakukan siasat untuk memecah belah kekuatan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said dengan melakukan perjanjian Giyanti. Pada tanggal 13 Februari 1755 dilaksanakan perjanjian Palihan Nagari atau perjanjian Giyanti di Janti Karanganyar. Perjanjian Giyanti ini berisi tentang kesepakatan untuk membagi wilayah Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta, yang nantinya dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Sedangkan perjanjian Salatiga 1757, Raden Mas Said diberikan wilayah Mangkunegaran dan diangkat sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara pertama.
Pada perjanjian Giyanti, Bumi Sukowati menjadi daerah di bawah kepemimpinan Kesultanan Yogyakarta. Seiring perkembangannya, Bumi Sukowati juga dijadikan tempat perjuangan Pangeran Diponegoro dan Nyi Ageng Serang sebagai penasihat perang, di mana muncul semboyan yang berbunyi, Rumangsa melu Handarbeni, wajib melu Hangrukepi, Mulot Sariro Hangrasawani. Pada tanggal 7 September 1830, ketika masa Sri Sultan Hamengkubuwono V dan Pakubuwono VII, terjadi perjanjian tukar guling, di mana mulai saat itu Bumi Sukowati masuk wilayah Kasunanan Surakarta dan sebagai gantinya Gunung Kidul masuk wilayah Kesultanan Yogyakarta. Adanya perjanjian tukar guling tersebut, Bumi Sukowati menjadi bagian dari Keraton Surakarta. Kemudian ketika itu Raden Tumenggung Kertowiryo berhasil menyerahkan pusaka Keraton Surakarta yang hilang ketika tragedi Pecinan. Saking senangnya, Pakubuwono VII mengangkat Raden Tumenggung Kertowiryo sebagai Bupati Penumping dan menjadikan Bumi Sukowati sebagai kawasan bebas pajak atau kawasan pertigaan. Pada 12 Oktober 1840, Sunan Pakubuwono yang ke-7 mengeluarkan surat Angger-Angger Nagari atau lebih dikenal dengan Angger-Angger Gunung, berisi tentang pendirian pos tundan. Salah satunya adalah pos tundan Mungkung di Sragen. Adapun pos tundan adalah tempat untuk menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas barang dan surat perbaikan jalan jembatan. Berdasarkan ketetapan Stadsplan van Nederlands-Indië nomor 30, tanggal 5 Juni 1847, Pakubuwono VII dan Belanda mengubah wilayah Sragen menjadi Kabupaten Gunung Polisi, di mana Raden Mas Lomo, putra kelima Kanjeng Raden Tumenggung Kertowiryo, sebagai Bupati Gunung Polisi dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Sosrodipuro. Selain itu, Kanjeng Raden Tumenggung Wiryodiprojo dan Kanjeng Mas Raden Tumenggung Sumodegoro. Setelah masa Kabupaten Gunung Polisi di era Sunan Pakubuwono yang ke-10, berdasar pada Risblad nomor 23 tanggal 12 Oktober 1918, Gunung Polisi Sragen berganti menjadi Kabupaten Pangreh Projo. Beberapa Bupati Pangreh Projo yaitu Adipati Aryo Yudonegoro, Raden Mas Tumenggung Wongsonegoro, yang juga nantinya menjadi gubernur pertama kali di Jawa Tengah periode 1945 sampai 1949. Dan terakhir, masa kemerdekaan dipimpin oleh Bupati Kanjeng Raden Mas Tumenggung Darmonegoro. Pada masa awal kemerdekaan tahun 1946, beberapa gerakan masyarakat, yaitu pasukan anti Swapraja, menginginkan agar wilayah Sragen melepaskan diri dari Swapraja atau pemerintahan Kasunanan Surakarta dan bergabung dengan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum perang kemerdekaan kedua, rakyat Sragen untuk melawan Belanda juga terhimpun dalam Kelaskaran. Kelaskaran adalah suatu lembaga yang mempunyai kegiatan militer tapi bukan merupakan unit militer. Ketika pecah pertempuran melawan sekutu di Semarang, Meranggen, Laskar Rakyat Sragen sudah mengirimkan bantuan di medan pertempuran Meranggen. Laskar ini sangat disegani dan merupakan kesatuan yang paling kuat dan berpengaruh. Di bawah pimpinan S. Mlayo Pranoto, dia satu-satunya komandan tempur yang berasal dari sipil. Fakta sejarah menjelaskan bahwa Kabupaten Sragen mempunyai laskar-laskar yang sangat tangguh. Di antaranya Laskar Rakyat, Angkatan Muda Sukowati atau AMS, yang dirubah menjadi Angkatan Muda Indonesia Raya atau Amindra, Laskar Hizbullah, Laskar Kiai, Persatuan Pejuang Wanita Sukowati, BPRI, dan Laskar Buruh Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1948, Belanda masuk Sragen. Kesatuan-kesatuan tempur yang ada melakukan perlawanan. Salah satu kecamatan yang menjadi saksi perlawanan adalah di Kecamatan Mondokan. Di sana terdapat rumah Mbah Lurah
Sepuh Desa Sono, Mbah Toto Wiryono, dan Monumen Gerilya Canda Birawa. Rumah Mbah Toto Wiryono pernah dijadikan singgahan dan markas oleh Jenderal Gatot Subroto untuk konsolidasi, mengomando pasukan gerilya dan menyusun strategi dalam melawan Belanda dan pemberontakan PKI di Madiun. Pada masa Perang Kemerdekaan II atau agresi militer Belanda II, Kabupaten Sragen membentuk Pemerintahan Militer Kabupaten atau PMKP. Mengingat daerah Sragen terbelah menjadi dua oleh Sungai Bengawan Solo, di mana PMKB bagian staf teritorium dipimpin oleh Mayor Hartadi, serta staf sipil dipimpin oleh Bupati Mangunegoro. Ketika itu juga dibentuk perwakilan PMKB sebelah utara Bengawan Solo, bagian staf teritorium dipimpin oleh Kapten Kani, sedangkan staf sipil dipimpin oleh Bupati Anom Projo Haryojo. Di samping itu, di Sragen terdapat kesatuan-kesatuan tempur komando gerilya. Salah satu tempat yang menjadi saksi perjalanan perang gerilya kala itu terdapat di Kecamatan Mondoan. Monumen Gerilya Canda Birawa merupakan penanda bahwa di Mondoan sebagai basis atau markas Batalion Gerilya Canda Birawa yang dipimpin oleh Sudarmono, di mana pasukannya memiliki disiplin dan semangat yang tinggi dan terpelihara dari tingkat bawah sampai di tingkat atas, yang dikarenakan meyakini mitos Aji Canda Birawa atau gugur satu tumbuh seribu, yang artinya perjuangan hidup dilandasi kesucian dan kejujuran akan sukses, tidak kandas di tengah jalan, karena mati satu tumbuh seribu. Peran penting masyarakat dalam membantu pasukan gerilya Batalion Canda Birawa kala itu sangatlah besar, yaitu dengan ikhlas sukarela menyediakan makanan untuk para pejuang, para gerilyawan, berupa nasi yang biasa disebut dengan sego nuk. Adapun bupati yang pernah menjabat ketika Kabupaten Sragen bergabung menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain Kanjeng Mas Raden Tumenggung Mangunegoro, Raden Suprapto Wiryo Saputro yang meletakkan dasar sistem pembagian air di pedesaan, Muhammad Mustajab, Suwarno Joyowardono, Srinardi, Sayyid Abbas, Suryanto Priyo Atmojo yang menetapkan peraturan daerah hari jadi Sragen, Bowono Untung Wiono yang memperkarsai program unit pelayanan terpadu satu pintu, Agus Faturrahman membuat unit pelayanan terpadu penanganan kemiskinan, Kusinar Untung Yuni Sukowati sebagai bupati wanita pertama di bumi Sukowati. Hari jadi Sragen tanggal 27 Mei 1746 adalah representatif dari semangat patriotisme, nasionalisme, gotong royong, dan heroisme masyarakat Sragen untuk bersatu membangun bangsa dan negara menuju peradaban yang luhur.